Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miftah Aji di acara Obrolan Hebat bersama Orang Hebat. Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan salah satu imam di Kabupaten Brebes, tepatnya Bapak Sulaiman Muhtarom. Pak Sulaiman Muhtarom, Iya. Imam Masjid Al-Hadi Paguyangan. Ya, Imam Masjid Al-Hadi Paguyangan. Mari kita mulai acara ini dengan mungkin berbincang-bincang gimana sih ceritanya, bagaimana Masjid Al-Hadi ini bisa didirikan. Masjid Al-Hadi ini masjid milik pribadi, milik Dr. Hadi SPOG. Dia adalah seorang dokter spesialis kandungan. Rumahnya di Bumiayu. Dia juga punya rumah sakit di Bumiayu, namanya Rumah Sakit Alam Medika, dan di Purwokerto punya rumah sakit juga namanya Rumah Sakit Ananda. Terus dia mendirikan masjid di sini, Masya Allah Tabarakallah. Dia itu habis uang banyak, duit pribadi sendiri. Diperkirakan habis 5 miliar masjid semegah ini gitu. Terus dibangun bukan dalam waktu jangka yang pendek, tapi agak lama gitu. Monggo. Tadi kita sudah mendengar cerita bahwa masjid ini bukanlah milik wakaf ya. Jadi benar-benar pribadi, milik pribadi dari seorang dokter yang benar-benar sangat dermawan ya. Namanya tadi juga diambil dari nama Dokter Al-Hadi ya. Benar itu ya. Iya, Dokter Hadi. Kemudian mungkin kita dapat coba beritahukan ke saya kapan Masjid Al-Hadi ini didirikan, Pak? Masjid Al-Hadi ini didirikan kurang lebih itu tahun 2000 berapa ya, pokoknya sekitar 6 tahun yang lalu ini. Karena ini saya sih orang baru ya, kata pekerjanya itu ceker ayamnya itu kedalamannya itu 4 meter, lebarnya 4 meter, jadi memakan waktu sampai lama, dan itu tiang-tiangnya itu juga memakan biaya banyak, jadi biayanya juga jadi banyak. Ini atasnya pun serba cor gitu ya, kubahnya dan lain-lain sebagainya. Ini namanya Dokter Hadi, Masya Allah Tabarakallah. Jadi mungkin di daerah Bumiayu Brebes Selatan ini mungkin baru masjid ini yang semegah ini, dan terbuka 24 jam, nggak ada pintunya. Silahkan bagi musafir yang kecapean, silahkan nanti mampir aja ke Masjid Al-Hadi. Terbuka 24 jam, nggak ada pintunya. Ya begitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Benar-benar masjid ini benar-benar terbuka. Padahal di zaman sekarang ya, itu banyakkan masjid-masjid besar ya, terutama masjid agung itu kan mengutamakan keamanan. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Hadi ini, Masjid Paguyangan Brebes, masjid ini terbuka 24 jam untuk para musafir dan juga mungkin para pendatang yang ingin berkunjung dan juga melihat keindahan dan kemegahan dari Masjid Al-Hadi Paguyangan ini. Memang unik ya. Iya, benar-benar. Ini memang benar-benar unik. Iya, masjid ini memang unik. Kata orang-orang itu katanya masjid miring. Padahal masjidnya bukan miring, cuma itu desainnya yang di depan itu desain bikin miring begitu. Dan ini udaranya enak banget, sejuk banget, karena tidak ada AC pun dingin, tidak ada kipas pun dingin. Ini makanya banyak sekali kalau hari Jumat itu banyak orang dari Bumiayu dan Purwokerto itu sengaja ingin sholat Jumat di sini, karena pemandangan indah, terus waktu sholatnya juga nyaman karena nggak ada AC tapi terasa dingin begitu ya. Oh iya, kita berbicara sedikit tentang fasilitas yang ada di Masjid Al-Hadi Paguyangan ini.
Bisa dijelaskan mungkin fasilitas apa saja yang tersedia di Masjid Paguyangan ini, Bapak? Oh, bisa-bisa. Jadi fasilitas yang ada di Masjid Al-Hadi ini yang baru dibangun yaitu toilet biasa atau toilet jongkok. Terus yang lama itu toilet duduk semua. Terus yang baru ini berarti toilet jongkok wanita, toilet jongkok pria. Dan di ruangan toilet wanita itu ada ruang ibu menyusui ya. Jadi kalau ibu-ibu punya anak kecil, kepengen menyusui anaknya, bisa minta ke pengurus untuk menyusui anaknya dengan tertutup di kamar khusus gitu. Dan ada ruang itu yang pakai kursi roda itu. Iya, jadi misalkan ada orang sudah nggak bisa jalan, kepengen sholat, bawa kursi roda, silahkan masuk aja ke sini, mau ke WC, langsung didorong pakai kursi roda, langsung bisa masuk WC begitu. Ya. Itu fasilitas itu ya, terutama fasilitas yang baru berarti begitu, terutama toilet ya yang baru-baru ini. Nanti insya Allah lagi mungkin dalam jangka waktu berapa bulan lagi ini mau dibangun kios-kios juga. Dan rencana itu ada taman juga, yang taman seperti Saudi Nud di depan imam itu, pengimaman sana. Berarti sebelah barat itu nanti insya Allah imam taman yang seperti di Saudi, di situ juga ada taman nanti insya Allah di sebelah timurnya berarti. Ya, terus di sana rencananya akan dibangun gedung serbaguna. Nanti gedung serbaguna itu untuk disewakan untuk pesta pernikahan, untuk pesta ulang tahun dan lain-lain sebagainya. Itu insya Allah. Ya. Keren banget ya Masjid Al-Hadi ini. Bahkan mungkin kedepannya juga mau dibikin taman itu kan, mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar sini ya. Iya betul. Mantap, keren. Oh ya, tadi juga dijelaskan oleh Bapak Sulaiman sendiri bahwa fasilitas di sini itu sangat-sangat lengkap, terutama mulai untuk mungkin toilet yang untuk orang yang biasa normal, terusan ada juga untuk ibu menyusui, ada ruangan khusus untuk ibu menyusui, jadi lebih tertutup dan lebih syar'i ya. Terusan ada juga toilet yang khusus untuk orang-orang yang disabilitas. Jadi benar-benar masjid ini memang diperuntukkan untuk semua kalangan, karena ya juga pendirinya juga, pemiliknya juga Bapak Hadi, Dr. Hadi ini adalah seorang dokter. Jadi dia itu udah paham betul bagaimana caranya memberikan pelayanan yang super mewah untuk semua kalangan. Iya. Mungkin kita bisa bicara juga, tadi belum dibahas juga ya, letak dari Masjid Al-Hadi Paguyangan ini, letaknya itu yang jelasnya itu dari mana, Pak? Oh iya, letaknya itu ini kalau daerah pedesaan itu namanya Desa Wanatirta begitu. Tepatnya Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan tempatnya itu strategis sekali. Yang fasilitas lebih bagus lagi nih, parkirnya luas banget gitu. Misalkan mobil pribadi itu 100 pun bisa masuk begitu. Mobil pribadi itu 100 pun bisa masuk. Iya. Wah, keren sekali ya. Ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan menurut saya ini. Ada masjid yang terbuka 24 jam, tempat parkirnya luas, fasilitas toiletnya itu untuk semua kalangan, bukan hanya untuk orang-orang biasa saja. Terusan dan dari keindahan alam sendiri, lingkungan sekitarnya itu indah banget. Jadi di sekitar Masjid Al-Hadi ini terdapat banyak sekali bukit-bukit yang kalau pagi itu benar-benar indah banget ya, Pak? Iya, benar-benar indah banget dan terasa dingin sekali kalau pagi begitu. Iya. Banyak juga itu orang pada berolahraga, pakai sepeda, ada terus jalan kaki muter-muter di tempat parkir itu juga ada. Karena saya tanya itu, kenapa
senang olahraga di sini karena olahraga di sini itu aman gitu. Kalau di pinggir jalan raya itu bersepeda, barangkali jalan-jalan itu berbahaya karena kadang-kadang namanya supir itu ada yang ngantuk gitu. Jadi lebih pengen aman itu di halaman masjid di tempat parkir yang luas sekali. Dia olahraga itu bukannya satu orang dua orang. Tiap hari itu banyak, ada yang main sepeda, ada yang jalan kaki itu habis subuh begitu. Kalau siapa saja barangkali kepengen olahraga pagi-pagi, lari-lari kecil lah, lari-lari kecil di halaman masjid, silahkan datang ke sini aja ya. Bagi siapa saja silahkan gitu. Yang penting kita jaga keamanan dan ketertiban begitu. Mungkin dari segi ini ya, tema yang diambil dari Masjid Al-Hadi ini apa, Pak? Tema temanya, mulai dari bangunannya kan itu bentuknya miring, terus Iya. warnanya putih, dan itu temanya mungkin ya istilahnya catnya putih kan ya. Jadi mewah Pak, ya. iya namanya kalau putih kan suci begitu. betul, Jadi ya. jadi itu dari kalangan mana saja, misalkan maaf ya, mungkin dari organisasi Muhammadiyah, organisasi NU mau pakai masjid ini silahkan, yang penting hubungi dulu pengurus dan pemilik masjid begitu. Ya, harus izin dulu ya, Pak. Iya, itu struktur organisasi harus melalui izin dulu begitu ya. Ya, ini bukan dikhususkan untuk warga NU, bukan. Jadi Muhammadiyah ya, ini kan masjid terbuka untuk umum gitu. Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan bagaimana mungkin Bapak Ustadz Sulaiman ini bisa terpilih Imam Masjid Al-Hadi Paguyangan ini? Itu Masya Allah, tabarakallah, itu mungkin ya namanya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya. Jadi itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka juga. Jadi saya itu cerita pengalaman dulu ya. Jadi saya itu pernah jadi imam di masjid salah satu punya orang Saudi Arabia, di masjid pribadi juga. Di sana itu saya merantau 10 tahun. Jadi saya alhamdulillah bisa istilahnya iya mungkin begitulah. Tadinya kan mau berangkat lagi, tapi karena kemarin yang lockdown itu ada corona itu. Jadi tadinya mau berangkat lagi, ada corona, jadi nggak bisa berangkat lagi karena visanya mati dan pemerintah Indonesia nggak mengeluarkan visa kerja lagi. Jadi ya mungkin wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, mungkin saya harus di kampung sendiri lagi inilah. Begitu ya ceritanya, begitu ya. Ya, terus untuk dakwah di negara sendiri, di kabupaten sendiri, di kampung sendiri ya Pak. Iya, memang betul. rezekinya kamu sendiri dan juga rezekinya Bapak sendiri juga ya. Jadi lebih dekat dengan keluarga. Betul ya. Apalagi orang tua sudah sepuh juga. Jadi ya mungkin begitulah, Allah kasih rezeki di negara sendiri, di kampung sendiri begitu, karena mengingat orang tua saya juga udah sepuh begitu. Wallahu a'lam ya. Pokoknya obrolan ini benar-benar hebat ya Pak. Ya, mungkin apalagi ya Pak, kayak ini udah dibahas semua ya. Kali tanya pekerja cleaning service bagaimana? Iya begitu. Oh iya. Kalau di sini itu pekerjanya 3 orang termasuk saya. Jadi cleaning service-nya itu ada 2. Terus termasuk jaga malam. Jadi di sini itu ada yang jaga karena masjid terbuka. Jadi ada yang jaga malam. Dia berangkat kalau jaga malam itu habis asar, terus pulangnya pagi habis subuh. Terus yang bagian siang itu berangkat jam 7, nanti pulangnya habis asar begitu. Jadi istilahnya 2 shift lah begitu.
Kalau saya itu nggak ada sip-sipan. Ya, 5 waktu itu terus. Sementara ini mungkin belum ada badal, belum iya. Jadi ya Bismillah. Insya Allah, biidznillah kita terus ini namanya beribadah walaupun jauh. Saya kan sementara pulang pergi karena belum ada fasilitas yang untuk tidur keluarga gitu. Kalau untuk tidur marbot ini di sini ada 2 kamar, kanan kiri ada begitu. Ya semoga nanti kedepannya dibangunkan begitu. Amin ya robbal alamin gitu ya. Terus apalagi Kalau boleh tahu Bapak Sulaiman ini aslinya orang mana Pak? saya aslinya itu yang punya waduk penjalin. Maksudnya punya waduk penjalin itu saya itu rumahnya di lingkungan sekitaran waduk penjalin. Terus kalau alamat saya itu RT 6 RW 3 Duku Soka Desa Windu Haji Kecamatan Paguyangan. Jadi saya desanya itu Desa Windu Haji. Kalau ini kan Desa Wanatirta, berarti lain kelurahan begitu ya. Apalagi ya Pak, saya sudah juga kayak sepertinya sudah mulai dibahas semua ini, mulai dari keestetikan masjidnya, terusan bagaimana pengurusnya, terusan lingkungan, Arsitek. Oh arsitek, oh ya mungkin arsitek. Mungkin arsitek dari Masjid Al-Hadi ini dari mana Pak kalau boleh tahu? Oh ya, ini saya pernah dengar arsiteknya itu menantu dari Dokter Hadi, namanya Mas Sigit, aslinya orang dari Surabaya begitu. Yang bikin Masjid Semega ini arsiteknya itu dia begitu. Oh ya. Oh pantas, keren juga ya. Orang apa ya? Yang bikin desainnya itu mantunya sendiri gitu kan. Iya. Nih buat kalian-kalian nih yang belum pernah main ke Brebes, cobalah main ke Brebes, cobalah mampir ke Masjid Al-Hadi Paguyangan. Ini benar-benar sesuatu yang keren dan sesuatu yang indah, menakjubkan. Pokoknya the real healing terbaik lah. Mulai Islami, healingnya juga bagus, tempatnya nyaman. Silakan saja kalian yang mau pengen datang ke Masjid Al-Hadi ini. Terus kegiatan perlu tanya? Boleh, silakan. Oh, kegiatan Masjid Al-Hadi ini yang biasa dibuat itu mingguan ya. Ini di sini itu mingguannya itu setiap hari Jumat marhabanan ibu-ibu, dan setelah itu ada tausiah atau kajian. Jadi setiap hari Jumat itu ada seminggu sekali begitu. Jadi kepada kaum muslimin muslimat yang pengen mengikuti kajian di Masjid Al-Hadi, silahkan datang sehabis sholat Jumat begitu ya. Kurang lebih kalau marhabanannya itu pembacaan maulid sekitar jam 1:30, nanti jam 2 lah, jam 2 lebih selesai, dan nanti diteruskan tausiah oleh beberapa ustadz di sini. Dan di sini juga khotibnya itu bukan dari sini saja, maksudnya dari daerah Wanatir saja. Jadi ada yang dari daerah Windu Haji juga begitu, khotib sholat Jumatnya begitu ya. Jadi kegiatan di sini juga aktif juga ya Pak. Iya. Jadi nggak cuma bener-bener cuma masjid kosong yang nggak ada kegiatannya. Jadi setiap minggu, seminggu sekali berarti itu. Setiap hari Jumat habis sholat Jumat itu yang kebiasaannya begitu ya. Oh iya, tadi juga Bapak Sulaiman juga menyebutkan bahwa di hari Ahad itu juga ada banyak sekali musafir yang datang ke sini ya Pak. Oh iya. Kalau musafir itu memang kalau hari libur itu Masya Allah tabarakallah banyak yang mampir ke masjid ini sholat gitu. Dan ada juga tadi pagi itu anak-anak dari SMA Muhammadiyah Lampung sholat subuh di sini juga tadi itu, karena habis kemah di Karanganyar, terus sholat subuhnya di sini. Masya Allah tabarakallah, dia pun mengacukan jempol, ini masjid yang unik katanya, masjid yang nyaman ya, nyaman untuk beribadah, nggak terasa panas, nggak istilahnya nggak ada nyamuk juga, masjid terbuka begini begitu. Karena pagi-pagi kadang-kadang
ada nyamuk begitu. Di sini masya Allah tabarakallah. Jadi menurut anda ya, kalau saya mau nanya lagi, menurut anda itu kebersihannya gimana, masjidnya, toiletnya bagaimana? Oh, kalau menurut saya sendiri sih tak acungi jempol. Kalau punya jempol 5 tak acungi jempol 5, Pak. Oh, begitu. Sayanya cuma punya 4 gitu kan. Tak pinjam 1, Mas. Oh, kalau mau gitu, kalau mau jempol itu berarti antum itu nanti ketik aja di Google Masjid Al-Hadi Paguyangan, nanti kan kasih ulasan, kasih bintang, mau bintang 5, bintang 1 kan, bintangnya 5 itu, terus kasih ulasan, silahkan. Jadi di review begitu. Iya, ya. Mungkin lain kesempatan. Ya bukan review, bukan antum aja, siapa saja yang mampir ke Masjid Al-Hadi terus ketik Masjid Al-Hadi Paguyangan, nanti keluar itu di Google, bukan Google Map tapi di Google biasa begitu ya. Iya. Jadi biar lebih itu ya mendunia kalau Iya, di Google. Kalau iya. di Google Map kan kebanyakan orang-orang Indonesia aja. Kalau di Iya. Google udah mendunia dan diupayakan supaya Masjid Al-Hadi ini bisa lebih dikenal masyarakat dunia, bukan hanya betul. kalangan nasional saja. Ini udah go internasional kawan-kawan semua. Masya Allah, ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah di masjid ini nanti ada kegiatan safari dakwah, dan yang mengisi kajian itu insya Allah dari Syekh Mahmud Muhammad Jabir Al-Adil dari Gaza, Palestina. Insya Allah tanggal 15 November, yaitu harinya hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya, dan dia sholat Isyanya mau di sini bareng-bareng. Masya Allah, silahkan kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang kepengen kajian dari Syekh Mahmud Muhammad Jabir Al-Adil Al-Abdel, silahkan datang ke Masjid Al-Hadi, yaitu tanggal 15 November, harinya hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya begitu. Monggo datang saja ke Masjid Al-Hadi, yaitu mengikuti kajian atau safari dakwah yang diselenggarakan itu, yang menyelenggarakan itu Badan Wakaf dari Tegal itu. Iya, begitu. Tuh, buat kalian yang cinta Palestina. Badan Wakaf Al-Quran, yaitu tadi Badan Wakaf Al-Quran ya, BWA, Badan Wakaf Al-Quran ya, yang dari cabang Tegal, bekerja sama dengan Syekh Mahmud Syekh Mahmud Muhammad Jabir Al-Adil begitu. Nih buat kalian yang cinta Palestina, silahkan datang ke sini. Nih kebetulan ada juga Ustadz dari Gaza, Palestina. Namanya tadi Syekh Mahmud Muhammad Jabir Al-Abdel. ya. Nah itu. Catat tanggal itunya 15 November pukul mungkin pada Isya ya. Iya. Oke, pada Isya. Jadi insya Allah dianya mau sholat Isya di sini. Jadi kaum muslimin muslimat datang saja. Maghribnya juga di Masjid Al-Hadi. Nanti tunggu dia datang terus sholat Isya bareng-bareng. Masya Allah, tabarakallah. Nanti mungkin Masya Allah jamaahnya mungkin ramai. Silahkan datang saja. Ini bukan di sini aja ya. Oh iya ya. Jadi tanggal 14-nya itu di MBS Bumiayu, yaitu Muhammadiyah Boarding School ya di Bumiayu. Itu tanggal 14-nya. 15-nya di Masjid Al-Hadi Paguyangan, 16-nya di Masjid Baitur Rahim Bumiayu, Masjid Agung itu, Masjid Agung Baitur Rahim Bumiayu. Dan nanti sholat subuhnya ini mau di Masjid Pesanggerahan gitu, Mas. Sholat subuh. Insya Allah berarti hari Sabtu itu, hari Sabtu malam Sabtunya kan ngisi tausiah di sini, terus pulang tidurnya istirahatnya di hotel di Talok di mana itu, terus subuhnya di Masjid Pesanggerahan gitu, insya Allah. Berarti sekitar 3 harian mungkin di Iya, sini ya. 3 hari betul di daerah Bumiayu, cuma 3 hari begitu. Nanti terus ke Purwokerto. Iya. Karena memang orangnya sibuk banget ini, apalagi orang Gaza gitu kan. Iya, betul.
salah satu mungkin tanah yang diistimewakan gitu ya Pak. Iya betul, ini sementara Palestina itu ya Allah ya Rabbi, kasihan ya kalau melihat itu berita-berita orang-orang kita itu dibantai sama Israel, laknatullah alaih. Ya Allah ya Rabbi, semoga cepat merdeka. Amin, Amin, ya ya Rabbal Allah. alamin ya Allah. Ya. Mungkin cukup sekian ya obrolan hebat bersama orang hebat kali ini bersama Ustadz Sulaiman Sulaiman Muhtarom. Iya. Imam Masjid Al-Hadi Pakuyangan berkabupaten Brebes ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga Sama-sama. berkah Amin. obrolan kali ini dan juga Amin. menambah wawasan tentang Amin. Masjid Al-Hadi Pakuyangan. Amin ya Rabbal alamin. Ya. 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 Sukses selalu Pak. Amin amin. Doa bidoa. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Rabbal alamin.